Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian berjalan kaki dari stasiun Surabaya Gubeng Baru menuju ke halte Transmanggi Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Pada video yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa untuk naik Trans Semanggi Surabaya dari Surabaya Gubeng itu cukup jauh atau tidak ada ya. Ternyata ada, kita bisa dari stasiun Surabaya Gubeng di pintu baru, bukan di pintu lama. Nah, karena di sini itu cukup banyak penumpang yang baru datang, itu tidak tahu bahwa ada Trans Semanggi Surabaya yang bisa mereka naiki dengan berjalan kaki tidak terlalu jauh. Makanya mereka lebih memilih untuk naik ojek online. Nah, ini saya langsung keluar dari peron stasiun Surabaya Gubeng Baru dan menyeberang ke arah SMP Negeri 29 Surabaya. Ini saya sudah menyeberang dan kemudian saya akan berjalan kaki menuju ke arah Jalan Dr. Mustopo atau ke arah PDAM Kota Surabaya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Kalau dilihat dari Google Maps, itu jarak antara stasiun Surabaya Gubeng Pintu Baru atau Gubeng Baru ke arah halte terdekat Transmanggi Surabaya itu sekitar 400 meter. Jadi kalian siapkan dulu stamina kalian sebelum berjalan kaki. Bisa minum dulu atau menyiapkan peralatan lain seperti payung atau topi agar tidak kepanasan. Tetapi sesungguhnya kalau saya lihat di sini itu kita berjalan di trotoar yang cukup banyak pohonnya, jadi tidak perlu takut untuk kepanasan. Mungkin nanti ada beberapa bagian yang cukup panas. Meskipun begitu, ini kondisi trotoarnya itu belum memuaskan ya, belum sesuai standar karena digunakan orang berjalan dan ini ada beberapa bagian itu yang tertutup oleh tanaman. Nah, sekarang kita sudah sampai di dekat persimpangan antara Jalan Stasiun Gubeng ini dengan Jalan Dr. Mustopo. Yang cukup disayangkan adalah tidak adanya atau belum adanya kerjasama antara PT KAI dengan pihak teman bus Trans Semanggi Surabaya. Sebenarnya mereka bisa memberikan informasi kemana para penumpang yang baru turun dari stasiun untuk bisa berjalan kaki ke halte terdekat. Karena sebagian besar itu penumpang harus melakukan order di ojek online yang juga harus jalan kaki juga. Jadi menurut saya kalau sama-sama jalan kaki dan bisa naik angkutan umum, mengapa kita pilih angkutan ojek online? Lebih baik kita menggunakan Transmanggi Surabaya ini karena sementara ini masih gratis. Kalaupun nanti kita akan ke tempat lain, kita bisa mengorder ojek online di tempat lain dan bisa memperpendek jarak kita dari stasiun Surabaya Gubeng ini. Nah, sekarang kita sudah ada di depan PDAM Kota Surabaya. Menurut saya di sini juga cukup nyaman untuk berjalan kaki, meski ranting-ranting pohon dan batang-batang pohon ini kadang mengganggu juga. Walau demikian, menurut saya masih lumayan lah kalau dibuat jalan kaki jika dari stasiun tadi. Nah, kita akan berjalan lurus ke arah mana ini ya, ke arah timur kalau nggak salah ya, ke arah timur menuju ke SMA Negeri 4 Surabaya. Nanti di sana ada halte Trans Semanggi Surabaya
yang bisa kita gunakan untuk naik bis Trans Semanggi. Dulunya halte ini merupakan halte yang digunakan sebagai Surabaya Bus rute ITS UNESA. Karena sudah diganti dengan Trans Semanggi Surabaya, maka halte itu tetap dioperasikan, tetapi sekarang berganti menjadi Trans Semanggi Surabaya. Nah, kita sudah sampai di depan SMA Negeri 4 Surabaya. Di sini kondisi sepi karena memang hari Minggu ya, anak-anak sekolahnya libur. Saya langsung menuju ke halte Trans Semanggi Surabaya di SMA Negeri 4 Surabaya. Surabaya maksud saya. Di sini rupanya sudah ada beberapa calon penumpang yang menunggu Trans Semanggi Surabaya. Saya menyiapkan kartu flash untuk saya tap di mesin pemindai dari Trans Semanggi Surabaya. Nah, baru saja saya tiba, ternyata bus Trans Semanggi Surabaya-nya sudah datang. Jadi, daripada saya mengorder ojek online, lebih baik saya itu naik bis Trans Semanggi Surabaya. Kondisinya di sini cukup ramai karena kebetulan hari libur. Saya tidak mendapatkan tempat duduk. Ini saya akan menuju ke Ciputra World atau Mall Ciwo ya, Surabaya untuk menemui seorang rekan di sana. Depanku aja, kasihan ibu-ibunya nih, kasih tempat duduk. Beberapa waktu terakhir itu ada sedikit perubahan dalam operasional teman bus Trans Semanggi Surabaya, yakni sopir itu bisa memperingatkan penumpang melalui pengeras suara karena tidak ada kondektur atau helper seperti di dalam Surabaya Bus yang bisa mengingatkan penumpang. Dari CCTV-nya sopir itu akan terlihat jika ada beberapa hal yang harus diubah atau harus diperbaiki oleh penumpang. Jadi ini sebuah terobosan baru karena sopir itu juga sekaligus mengemudi juga menjadi kondektur di dalam Trans Semanggi Surabaya ini. Nah, kita sudah sampai di kawasan Monumen Kapal Selam dan Moncastle serta Delta Plaza Surabaya. Sebentar lagi bus akan berhenti di halte Jalan Pemuda.
kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian berikutnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah untuk rantai penyebaran virus COVID-19, teman menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak dengan membatasi kapasitas penumpang di dalam kendaraan dan menyediakan hand sanitizer di dalam serta melakukan penyemprotan desinfektan pada setiap sisi kendaraan termasuk secara rutin. Nah, kita sudah sampai di halte Panglima Sudirman. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa halte ini merupakan halte transit antara Transsemanggi Surabaya dengan Surabaya Bus yang ke arah Jalan Bungurasi. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke halte Urip Sumoharjo. Telah tiba. Kita sudah sampai di halte Urip Sumoharjo. Nah, di sini ada beberapa penumpang itu yang naik di pintu belakang. Seharusnya mereka itu naik dari pintu depan. Saat mereka akan bertanya ke sopir, mereka malah dimarahi oleh sopir karena memang seharusnya itu mereka harus naik dari pintu depan dan keluar dari pintu belakang. Jadi kalau kalian naik Transsemanggi Surabaya itu dibiasakan disiplin ya, naik dari pintu depan dan keluar dari pintu belakang. Halte ini juga menjadi halte transit atau persimpangan dengan Surabaya Bus ke arah Terminal Bungurasi. Akhirnya mereka turun kembali dan naik kembali dari pintu depan. Terima kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian. Nah, kita sudah sampai di halte Santa Maria. Halte ini adalah halte transit terakhir antara Transsemanggi Surabaya dengan Surabaya Bus yang ke arah Bungurasi.
Jadi ada 3 halte tadi yang bisa digunakan untuk transit dengan Surabaya Bus ke arah Terminal Bungurasi. Terima kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian berikutnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk rantai penyebaran virus COVID-19. Telah tiba. Ini saya sudah sampai di halte Maijen Sungkono. Karena akan turun, saya menekan bel sebagai tanda kepada sopir bahwa saya akan turun. Jadi kalau sudah dekat halte, kalian bisa menekan bel ini sebagai tanda bagi sopir ada penumpang yang turun. Dan saya pun turun dari halte ini. Halte ini sudah berada tepat di depan persis dari Ciputra World Surabaya. Kalau kalian ingin naik dari arah sebaliknya, kalian bisa turun di halte Maijen Sungkono 1, kemudian menyeberang di Pelikan Crossing ini. Tetapi harus hati-hati ya, karena di sini kendaraannya itu melaju cukup kencang. Ini adalah papan petunjuk halte Transsemanggi Surabaya, dan di belakangnya adalah tepat Ciputra World Surabaya. Oke, sekian dulu vlog dari saya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Kalau ada waktu, pasti akan saya jawab. Terima kasih.